Saudara sekalian, IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu. Amin Rais menyebut IKN sebagai kota hantu, sebuah retorika murahan yang lebih mencerminkan pesimisme daripada analisis objektif. Ironis, sosok yang dulu dilulukan sebagai tokoh reformasi kini justru sibuk meremehkan visi besar bangsa. IKN bukan proyek asal-asalan. Nice. Ini adalah strategi jangka panjang untuk mendistribusikan pusat ekonomi, mengurangi beban Jakarta, dan membangun kota modern berbasis teknologi hijau. Tantangan dalam pembangunan adalah hal wajar, tapi menilainya secara dangkal tanpa memahami visi besar hanya menunjukkan kedangkalan berpikir. Jika Amin masih ingin dihormati sebagai intelektual, seharusnya ia memberi kritik berbasis data, bukan sekadar melempar julukan bombastis yang memperkeruh opini publik. Nice. Sayangnya, alih-alih menjadi negarawan yang memberi solusi, ia justru sibuk menyebar pesimisme. Apakah ini wajah baru dari seorang mantan reformis? Atau cuma gelandangan politik yang telah usang? Ibu kota Nusantara IKN-nya adalah ibu kota baru Indonesia yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah sekitar 12,634 hektar. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan proyek besar yang bertujuan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, modern dan menjadi simbol identitas nasional. Biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, diperkirakan mencapai 466 triliun. Biaya ini tidak akan seluruhnya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan juga akan melibatkan kerja sama pemerintah dan badan usaha public-private partnership, serta kontribusi atau investasi swasta. Perkiraan biaya pembangunan IKN adalah sebagai berikut: APBN, ARP 89,4 triliun, KPBU dan swasta, Redudi 3,4 triliun, BUMN serta BUMD, Sates 23,2 triliun 1. Pada tahun 2024, biaya pembangunan IKN telah mencapai 1,7 triliun. 2. Pembangunan IKN diharapkan dapat selesai pada tahun 2045. Tujuan pembangunan IKN: 1. Mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Membangun ibu kota yang modern dan berkelanjutan. 1. Menciptakan kota yang berkelanjutan dan modern. 2. Menjadi simbol identitas nasional. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur. 1. Bandara internasional. 2. Pelabuhan laut. 3. Jalan tol dan jaringan jalan. 4. Sistem transportasi umum. Lamai, jaringan listrik dan air. Fasilitas, CAP, gedung pemerintahan. 2. Gedung parlemen. 3. Istana Presiden. 4. Rumah sakit. 5. Sekolah dan universitas. 6. Pusat perbelanjaan dan hiburan. Pembangunan IKN telah dikerjakan 2022 dengan target selesai pada 2045. Saat ini, pembangunan IKN masih dalam tahap awal, namun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Infrastruktur IKN: 1. Bandara internasional. 2. Pelabuhan laut. 3. Jalan tol dan jaringan jalan. 4. Sistem transportasi umum. Lamai, jaringan listrik dan air. Kelebihan IKN: 1. Lokasi yang strategis. 2. Infrastruktur yang modern. 3. Fasilitas yang lengkap. 4. Lingkungan yang hijau dan berkelanjutan. Tantangan IKN: 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Keterbatasan infrastruktur. 3. Keterbatasan tenaga kerja. 4. Keterbatasan biaya. Dampak IKN: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota. 4. Membangun ibu kota yang modern dan berkelanjutan.